Sekarang kita akan terhubung dengan, baru saja kita sebut Ibu ya, bahwa salah satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak kita, Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, LCMA, Gubernur NTB periode 2008 dan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tuan Guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Jadi dari kami Bapak Tuan Guru, kami memohon doa. Ya. Nah, jadi di sini ada generasi kami yang kemarin mengikuti lomba pidato. Di situ antusias adik-adik SMA di Lombok Timur ini sangat baik dan wawasan tentang berlalu lintasnya juga sudah cukup baik. Jadi kami di sini memohon doa dan bimbingan dari Bapak Tuan Guru untuk menyemangati adik-adik kami yang akan mengikuti seleksi di tingkat Polda. Betul sekali. Kami persilahkan kepada Bapak Tuan Guru Kiai Haji Tuan Guru Baja Muhammad Zainul Majdi LCMA untuk memberikan doa dan semangat kepada seluruh peserta Zoom ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera juga untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberi kepada kita kesehatan dan keafiatan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Pertama, ya tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas kesempatan, atas karunia kesehatan. Dan saya saksikan juga di sini rekan-rekan dari Polres Lombok Timur ya. Kemudian juga dari anak-anak generasi milenial, generasi muda, santri-santri. Ya, saya lihat ada banyak yang hadir di sini. Termasuk juga tentu seluruh yang hadir pada kesempatan silaturahim virtual pada pagi hari ini. Pertama, setelah syukur kepada Allah, saya ingin menyampaikan apresiasi ya, yang tulus, apresiasi yang tinggi kepada jajaran Polres Lombok Timur ya. Tentu di bawah bimbingan Bapak Kapolda, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Kapolres ya, Bapak AKBP Timbul ya, Bapak Timbul ya, Bapak Kasat juga, Kasat Lantas dan seluruh rekan-rekan yang bertugas di Polres Lombok Timur. Ya, doa saya dan doa kita semua ya kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudari kita, para anggota kepolisian Republik Indonesia dimanapun berada. Ya, doa kita semoga selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya saya ingin menyampaikan apresiasi yang khusus terhadap bagi saya sebagai seorang anggota masyarakat. Sesungguhnya salah satu kepolisian kita itu terus-menerus lebih dekat lagi kepada masyarakat. Terus-menerus menjangkau masyarakat dengan program-program yang memang membawa kebaikan untuk masyarakat. Dan tentu salah satu program yang sangat penting adalah apa yang dilaksanakan pada hari ini, ya, yaitu kampanye kita semua. Ya. Jadi saya katakan kampanye kita semua
karena ini untuk kepentingan kita semua. Jadi kalau ada kegiatan kepolisian seperti ini, bapak-bapak dan ibu polisi, kepentingan keselamatan kita semua, untuk kebaikan kita semua, untuk perlindungan kita semua. Nah, jadi kegiatan seperti ini memang inilah yang teman-teman dari kepolisian terus-menerus menyapa masyarakat, baik secara langsung maupun melalui program-program seperti ini. Dan secara khusus saya ingin sampaikan kepada kita semua, ya, apalagi di sini banyak anak-anak muda, banyak santri-santriwati. Kalau dulu pada waktu saya menjadi santri tahun 90-an itu, kita menjadi biasanya kita ya pada usia-usia saya seperti itu jarang yang bawa mobil atau bawa sepeda motor ya. Jadi hanya menggunakan jalan, fasilitas publik itu sebagai pengguna, katakanlah pengguna pasif ya, tidak membawa mobil tapi menjadi penumpang. Tapi kalau sekarang saya lihat semakin banyak anak-anak muda kita yang bawa mobil sendiri ya, bawa sepeda motor sendiri, menjadi pengguna aktif ya di jalan raya. Nah, karena itu saya betul-betul berharap ya kepada kita semua, apalagi di sini banyak santri-santri ya, ananda, kalau bahasanya itu tulab tolibat ya, para santri dan santriwati. Saya berharap betul kepada para santri semua untuk menjadi pionir ya, para pelajar semua untuk menjadi pionir untuk mengkampanyekan ya, penggunaan jalan raya yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena memang kalau di dalam pandangan Islam ya, itu jalan raya itu adalah fasilitas publik ya. Artinya apa? Artinya itu adalah milik bersama. Karena itu semua yang menggunakannya harus menggunakannya dengan tanggung jawab. Ya. Karena ketika kita menggunakan jalan raya itu tidak dengan tanggung jawab, maka itu bisa membawa potensi bahaya. Ya. Tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk pengguna jalan yang lain. Nah, kita harus ingat dalam kaidah yang diajarkan ya di dalam di dalam Islam itu la dharar wa la dirar. Tidak boleh kita membawa kemudaratan untuk diri kita, apalagi juga membawa kemudaratan untuk orang lain. Nah, karena itu saya minta kita semua mari menggunakan fasilitas jalan raya ya, seluruh fasilitas berlalu lintas yang disiapkan dan disediakan oleh negara itu dengan sikap yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena sekali lagi itu adalah milik kita semua, tanggung jawab kita semua. Tidak hanya menggunakannya, tapi juga untuk menjaga dan merawatnya. Oleh karena itu saya berharap jangan lagi ya kalau misalnya di tengah jalan ya, saya banyak menyaksikan anak-anak muda ya, bajang-bajang atau dedare ya, yang laki maupun yang perempuan itu banyak yang tidak pakai helm, banyak yang tidak pakai helm. Padahal helm itu sangat penting ya untuk mengantisipasi kecelakaan. Yang namanya kecelakaan itu kita tidak pernah tahu. Kadang-kadang kita berkendara dengan baik, tapi yang di belakang kita tiba-tiba misalnya nyeruduk, misalnya menabrak. Kita tidak pernah tahu. Karena itu istilah dari orang tua kita dulu, sedia payung sebelum hujan. Jadi mengantisipasi sesuatu yang tidak baik itu dengan menyiapkan diri sebaik-baiknya, salah satunya dengan menggunakan helm ya, sesuai dengan standar yang ada. Kemudian juga mengetahui peraturan yang ada. Jadi jangan kita menggunakan sesuatu yang tidak kita ketahui cara menggunakannya. Jangan menggunakan jalan raya kalau kita tidak tahu ya, cara menggunakan jalan raya itu dengan baik. Nah, ini penting ya, kita semua, khususnya anak-anak muda ya, ananda semua yang
masa depannya masih sangat panjang, ya, kan masih menjadi pelajar, ya, masih panjang masa depannya, ya. Kita ingin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang kuat, dan salah satu yang akan membuat bangsa kita kuat adalah kalau anak-anak mudanya itu sehat lahir dan batin. Ya, karena itu saya berharap betul agar seluruh pedoman-pedoman yang ada itu diikuti, ya, diikuti dengan baik, ya. Dan saya berharap juga, saya minta, ya, kepada anak-anak yang ingin untuk katakanlah mengendarai kendaraan di jalan raya, mendapat, saya yakin kepolisian juga tidak persulit itu sekarang, ya. Saya menjadi saksi, ya, bahwa proses mengurus surat izin mengemudi dan hal-hal tugas-tugas kepolisian itu ternyata sekarang jauh lebih mudah, ya, lebih efisien, ya, tidak butuh waktu lama, sudah dapat diselesaikan. Nah, ini juga kepada adik-adik, kepada Ananda semua, untuk jangan takut, ya, jangan segan, ya, untuk menghubungi kepolisian kalau memang ada, ya, hal-hal yang terkait dengan pelayanan kepolisian yang adik-adik. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, ya, kepada kita semua, ya, karena saya juga pernah menjadi, terus terang saya ini pernah menjadi korban dulu, ya, ketika saya belajar di Kairo, ya, saya pernah ditabrak dulu tuh di Kairo, ditabrak oleh seorang yang menggunakan mobil yang datang dari satu arah, tiba-tiba dia datang dari arah berlawan, ditabrak. Saya sempat sakit, ya, sempat sakit sampai lebih dari satu. Kalau kita tidak mengikuti peraturan lalu lintas, kita bisa mencelakai orang lain. Dan kita tidak mau menjadi orang yang mencelakai orang lain, karena itu semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Sukses untuk Polres Lombok Timur, sukses untuk semua anggota kepolisian, ya, Pak Kasatnya, Pak Kapolresnya, membawa manfaat untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita maju foto bersama. Bisa penetapan beliau ini. Jadi dari beberapa yang saya rangkum itu, justru yang sedikit tapi sangat mengena bahwa bangsa kuat kalau anak muda sehat lahir dan batin. Tuh, jadi untuk siswa dan siswi kita harus menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan cara menjaga diri agar berkendara dengan selamat, ya, biar mencapai cita-cita dengan sukses dan sehat tentunya. Baik, sepertinya tadi Ibu Klinik sempat memberikan bocorannya bahwa ada salah satu narasumber kita yang khusus kita undang, yaitu dari tokoh agama juga, ya. Oke, bisa sedikit bocorannya itu siapa nih yang diundang untuk kegiatan kita pada pagi hari ini? Beliau ini banyak sekali. Banyak sekali jabatannya. Aduh, jadi saya bingung mau menjawab yang mana. Banyak sekali jabatannya, Ibu, ya. Kita berbincang. Baik, berarti kita akan mempersilahkan kepada narasumber kita untuk bergabung bersama kita. Yakni kepada beliau kami persilahkan untuk bergabung bersama kami. Keluar gitu. Sudah melihat. Baik, sekarang telah hadir bersama kami yaitu salah satu tokoh agama kita di Kabupaten Lombok Timur,
yakni panutan kami tentunya Bapak Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi, MALC, selaku Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI, dan tentunya masih banyak sekali gelar beliau ya yang ada. Saya lihat tadi saya buka profilnya sedikit banyak sekali, Bapak. Jadi kami ambil yang paling singkat, beliau adalah selaku Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI. Anggotanya, kata beliau, rendah beliaunya. Bagaimana kabarnya Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sehat selalu Bapak. Kami ucapkan terima kasih telah hadir selaku narasumber kami pada pagi hari ini. Saya yang betul berterima kasih atas kepercayaannya bisa mengisi acara yang sangat berkah ini, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi di Jumat yang penuh barokah, bikin Bapak ya. Jadi 3B, bincang berkah berkah. Cuma saya pikir sebenarnya ketika sudah guru kita, Guru Bajang sudah berbicara, saya prinsipnya yang lain diam saja lah. Oh, kayaknya kurang lengkap ya. Tidak perlu lagi kurang beliau. Lengkap. Enggak, maksudnya kalau beliau sudah berbicara, yang lain cukup diam gitu. Nggak perlu lagi berbicara sebetulnya. Saya mikirnya beliau sudah cukup. Jadi kalau Bapak TGB tadi itu adalah tamu undangan yang edisi terbatas gitu ya, sangat terbatas. Nah sekarang harus dilengkapi kembali. Nampaknya beliau juga ini dalam perjalanan ya. Kita doakan dalam beliau selamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi narasumber kita sekarang telah hadir. Kita akan sedikit memberikan atau kita berdoa dulu Ibu. Kita minta doa untuk adik-adik semua siswi kita yang sedang mengikuti lomba ya untuk tingkat Polda Ibu. Jadi kami mohon doanya dulu, kami persilakan. Ya, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita yang sudah berjuang dalam turut berkontribusi mewujudkan ketertiban dan keamanan di daerah kita ini melalui berbagai media antara lain juga pidato, edukasi-edukasi yang religius seperti perlombaan-perlombaan yang telah diselenggarakan ini. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kesuksesan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segala cita-citanya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi segala doa harapan semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat buat adik-adik para peserta lomba kita yang telah ikut juga hadir pada Zoom kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, jangan pesimis, selalu optimis, yakin pada diri sendiri bisa. Kemudian Bapak Tuan Guru, kita ada sedikit bincang-bincang nih, kita ada sedikit pertanyaan kepada Bapak Tuan Guru. Mengingat sekarang ini ada sebagian masyarakat yang menjadikan agama sebagai kepatuhan, namun tidak patuh terhadap aturan. Hal seperti ini bagaimana menurut Bapak Tuan Guru? Iya, sebenarnya cukup memprihatinkan ya, karena di negara Indonesia ini pada umumnya negara yang mayoritasnya Muslim ya. Seharusnya jangan terjadi seperti itu. Apalagi apabila misalnya itu bersumber atau muncul sikap-sikap yang memprihatinkan itu dari orang yang Muslim. Kenapa saya katakan demikian? Agama Islam itu dari kata nama Islam itu punya akar kata dari kata salam yang artinya keselamatan. Sehingga agama Islam bisa juga dimaknai dengan agama yang menyelamatkan. Nah, kalau kita kaji lebih dalam tentang visi prioritas agama atau hukum Islam diturunkan oleh Allah di muka bumi ini, itu ada 5 visi utama. Di antaranya di situ ada hifdzun nafs, yaitu keselamatan jiwa. Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, di mana ada ursyid untuk apa kamu diutus wahai Muhammad? Ada seorang bertanya kepada Nabi. Beliau menjawab, pertama itu yaitu soal arham, yaitu untuk menyambung silaturahmi. Yang kedua adalah perhak jiwa. Aku diutus tujuannya untuk diselamatkannya jiwa manusia. Yang ketiga wa antu amman as-subul, agar jalan-jalan menjadi aman, menjadi tertib, lalu lintas menjadi tertib dan aman. Itu jawaban Nabi bilang. Yang keempat wa antu kasrul asnam, dihancurkannya kesyirikan, kekufuran. Baru yang terakhir wa Allah, yaitu agar kita dapat beribadah kepada Allah dengan baik. Jika kita perhatikan urutannya itu beribadah kepada Allah ternyata di akhir. Jadi yang didahulukan di sana orang bersetuju beberapa kata itu. Jalan lintas itu tertibkan, keamanan dipelihara,
dan seterusnya. Oleh karena itu, sebagai seseorang yang tadi disebutkan mengedepankan agama sebagai kepatuhan, harusnya bersyukur karena percaya tidak percaya. Satlantas ini adalah perangkat yang merupakan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri, yang mana visinya adalah menunjukkan apa yang telah menjadi visi agama Islam itu sendiri. Jadi harus kita syukuri dan harus kita patuhi karena Allah sendiri memerintahkan itu baik secara langsung maupun secara tidak langsung ketika Allah mengatakan wa atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita disuruh mentaati pemerintah, di mana pemerintahnya tidak mungkin membuat peraturan tanpa mengacu kepada kemaslahatan rakyat. Sedari dulu lalu lintas itu sudah ada di zaman Nabi saja, walaupun tidak seperti yang secanggih sekarang dan seperti sekarang ya terakhir sekarang. Kalau kita buka kajian-kajian agama itu ada namanya mahram ketika berupa keluar terus disertai mahram katanya. Itu saja mengandung nilai-nilai keselamatan, berkeselamatan. Kenapa itu diajarkan oleh agama supaya terjamin keselamatannya seseorang yang sedang keluar atau berkendaraan. Lebih kurang seperti itu. Sehingga sesungguhnya yang harus kita sadari bahwa mematuhi peraturan lalu lintas itu sesungguhnya tidak kurang, tidak lebih, tidak lain, tidak bukan adalah mentaati peraturan atau ajaran agama Islam dan bernilai ibadah luar biasa. Jadi sesungguhnya percaya tidak percaya pakai helm itu ada nilai ibadahnya, bisa tercatat pahala. Ya, kita pakai sabuk pengaman, kita berhenti ketika lampu merah itu jangan kira malaikat sebelah kanan nggak dapat pahala. Lebih-lebih apabila kita niatkan untuk mentaati perintah Allah, di mana Allah ini Subhanahu wa taala tujuannya menurunkan hukum Islam itu untuk keselamatan kita bersama. Dan Allah pula yang menakdirkan adanya lantas, adanya kepolisian dan lain sebagainya demi kemaslahatan kita. Betul sekali. Jadi harus bijak sekarang ini Bapak Tuan Guru ya. Jadi jangan sedikit-sedikit mengatasnamakan atau mentang-mentangkan agama ya sebagai bentuk kepatuhan. Jadi kami beberapa kali pada saat rawan pagi ataupun pada saat razia, banyaknya para pengendara yang lebih menggunakan peci daripada menggunakan helm sebagai bentuk keselamatan diri sendiri. Kemudian pada saat ya, jadi harus digunakan pada saat mungkin Bapak ya, atau pada saat dia tidak di jalan raya gitu ya, harus bijak, harus menempatkan pada tempatnya. Dia harus paham bahwa yang tepat yang menyuruh sesungguhnya yang menyuruh pakai helm itu walaupun kasat matanya adalah polisi, tapi hakikatnya yang menyuruh Allah, Tuhan, agama yang menyuruh. Kenapa? Secara tidak langsung ketika Allah atau agama memerintahkan patuhi pemerintah, patuhi ulil amri, patuhi pihak-pihak dalam melindungi kita sebagai rakyat Indonesia. Ketika Allah memerintahkan taati itu, patuhi itu otomatis sinkron dengan semua turunannya termasuk peraturan mereka. Jadi ketika Bapak pakai peci atau saudara-saudari yang pakai peci dengan alasan itu, justru Anda sesungguhnya melanggar perintah Allah. Jadi melanggar perintah Allah, atau melanggar peraturan lalu lintas. Tuh adik-adik ya, jadi harus disimak, tidak mengkambing hitamkan agama di balik ketidakpatuhan seperti itu. Kemudian sedikit kita membahas tadi Bapak TDB sempat menyatakan bahwa kita di jalan raya harus bertanggung jawab, karena kalau nggak tanggung jawab itu bisa berbahaya dan tidak boleh membawa kemudaratan untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Jadi sungguh sangat pesan yang singkat namun bermakna banyak, Bapak ya, dari pesan-pesan yang tadi disampaikan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yakni seberapa penting kita berdoa sebelum berkendara? Jadi mengingat budaya berdoa saat ini sudah mulai luntur sepertinya, Bapak Tuan Guru.
Karena jika sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka para pengendara pastinya akan mengutamakan keselamatan. Bagaimana menurut Bapak Tuan Guru? Iya betul. Jadi memang cukup disayangkan kalau memang luntur ya. Iya. Karena doa ini setahu saya itu diajarkan sedari usia dini oleh guru-guru kita di sekolah. Betul sekali. Maka sejak TK itu sudah diajarkan Sedang doa TK. maka. Kita tes. Ayo kita tes. Mungkin dari adik-adik SMA 1 Pringgabaya deh. Coba dulu. Satu yang menjawab doa pada saat akan berkendara. Ayo, ada yang bisa jawab nggak nih? Silakan mode-modenya dihidupkan. Untuk diketahui anak saya ketika masih TK sudah hafal. TK sudah hafal. Sudah hafal. Kita coba, ayo kita coba untuk adik-adik kita SMA 1 Pringgabaya, dipersilakan ada yang bisa menjawab doa pada saat sebelum berkendara. Pada saat akan berkendara, ayo apa doanya nih? Tuh kan? Ya, oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrisana wa inna rabbana lamunqalibun. Betul. Betul Bapak Tuan Guru Iya, ya. nilainya 90. Kasih tahu sama temannya soalnya akhirnya. Baik, kita tes lagi. Terima kasih kami sampaikan kepada Mansa Lombok Timur untuk Mungkin ada yang lebih pas dari sekolah yang lain. kita coba kembali untuk sekolah yang bersedia untuk membaca doa pada saat akan berkendara. Kita tes kembali. Bun, ada hadiah. Kami Kanit Kamsel dan khusus doa dari Bapak Tuan Guru kita. Sebutkan namanya. Siapa Nanti akan namanya? dihubungi, jangan kemana-mana. Zilpana. Zilpana. Oh, khususan berarti Zilpana ya. Iya, saya doakan di Ya, mudah-mudahan besok menjadi wanita berguna bagi kita. Baik, sepertinya ini agak terhalang oleh koneksi atau frekuensi yang lambat. Tapi Bapak, biasanya kalau saya membaca doa, insyaallah tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau keluar rumah itu, Bu. Oh iya, siapa? Masih coba deh. Itu kayaknya doa standar, Pak Ustadz ya. Sebetulnya tidak masalah ya. Tidak masalah Inti ya. daripada doa di sini kita intinya adalah kesadaran kita. Bahwasanya segala-gala yang kita jalani dan kita lewati di dunia ini adalah semata-mata anugerah dari Allah. Semua harus kendaraan yang kita gunakan dengan segala kemudahan yang telah kita nikmati itu tidak lain tidak bukan adalah nikmat besar dari Allah yang harus kita selalu ingat dan syukuri. Dan apabila kesadaran itu ada, maka otomatis kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita itu kita bergantung sepenuhnya kepada yang maha kuasa, yang maha menentukan segalanya, yang maha kasih sayang. Dengan segala banyak dosa kita diberikan kemudahan. Bagaimana dengan apabila kita selalu taat kepadanya? Kalau yang berdosa tidak diabaikan oleh Sang Pencipta, apalagi yang selalu taat kepadanya. Selalu diberikan kemudahan yang berlipat ganda dalam berbagai permasalahan problematika kehidupan. Intinya adalah kita doa itu di situ. Nah, adapun mengenai redaksi dan lain sebagainya, memang ada dalam banyak riwayat ada doa khusus ketika yang dibaca oleh Nabi ketika seperti misalnya yang Mbak Evi baca tadi itu kalau tidak salah doa yang dibaca Nabi ketika keluar rumah. Keluar rumah. Oh iya. Tetapi ya bisa juga dibaca ketika berkendaraan. Yang disampaikan atau yang dibacakan oleh adik kita tadi itu betul, itu adalah salah satu doa yang dibaca Nabi ketika berkendaraan. Tapi kendaraan dulu kan ya kuda ya, unta dan sebagainya. Itu kan kendaraan juga. Di sini saya mengajar kita untuk lebih baik redaksi kita perhatikan, kita kembali lagi mencari dan menelusuri redaksi yang pas, walaupun redaksi apapun tidak masalah karena sifatnya tidak mengikat.
Tapi di sini saya mengajak lebih kita fokus pada penghayatan maknanya. Contoh tadi Bismillah, dengan nama Allah saya keluar, saya berkenal. Tawakal ke Allah, saya pasrahkan jiwa raganya kepada Allah. Jadi yang lebih utama penghayatan. Sehingga hati itu betul-betul nyambung terus, connect terus dengan Allah. Ya, alhamdulillah, saya hanya berlindung kepada yang melindungi Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya bagi diri ini dalam berkendara, dalam menjalankan aktivitas, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin dan kehendak dari Yang Maha Kuasa. Jika itu dihayati, ada energi luar biasa yang akan dirasakan. Doa yang dibaca tadi, Subhanallah bisakhara, itu juga luar biasa kalau dihayati, meningkatkan kesadaran kita. Subhanallah bisakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Artinya Maha Suci Allah yang telah menciptakan kendaraan ini tanpa saya pernah berbuat apa-apa, dengan segala dosa yang saya punya, ternyata Allah berikan betapa nikmatnya. Itu kan luar biasa kalau kita hayati. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan bagaimanapun kita berkendaraan kemana saja, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Tuh, sungguh sangat luar biasa. Jadi adik-adik pada generasi milenial dan seluruh teman-teman yang telah bergabung pada live streaming, betapa pentingnya berdoa pada saat sebelum berkendara. Jadi pada saat keluar rumah berdoa dulu. Jadi kalau sudah doa kita sudah baik, tentunya kita akan mengutamakan keselamatan, Bapak dan Guru ya. Nggak ada kita kepikiran akan memasang racing, bikin ribut-ribut, bising-bising, atau tidak ingin menggunakan helm. Pasti karena doanya baik, tentunya yang didapat pun pasti baik, Bapak Tuan Guru ya. Saya satu faktor yang mungkin kelebihan juga dari Pak. Saya pernah pakai mobil itu tapi pakai helm. Pakai mobil kemudian pakai helm. Aduh. Tapi sebenarnya kalau mungkin itu lupa atau? Saya lebih mau bikin suasana tawa aja ketika itu ya. Saya yang tertawa ya. Itu juga memasukkan kegembiraan dalam hati saudara kita itu juga. Mungkin sebelum kita tutup dan sebelum kita memberi kesimpulan, mungkin ada tambahan sedikit. Iya, saya ingin mendengar langsung. Tadi kan saya telah ikut dari awal, saya sedih sekali. Saya ingin mendengar dari Ibu dan Bapak. Iya, mungkin ada sedikit tanggapan sebelum kita. Karena saya juga diberikan, tapi izin insya Allah masih utuh semua. Baik, ada. Closing statement barangkali. Saya cukup mengucapkan banyak terima kasih, bersyukur bisa kedatangan tamu Bapak Tuan Guru, tokoh agama di Kabupaten Lombok Timur, dan kita bisa mendengarkan bersama poin-poin yang sudah disampaikan tadi itu sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Jadi harus kita laksanakan, dan untuk adik-adik silakan setelah kegiatan ini direnungi kembali apa saja yang poin-poin yang sudah disampaikan dari beberapa narasumber, agar kedepannya adik-adik ini bisa menjadi duta lalu lintas di sekolah masing-masing, bisa menjadi duta keselamatan di Kabupaten Lombok Timur, dan bisa menjadi duta sampai di Polda Nusa Tenggara Barat. Ada tambahan dari Saya kata doa tadi telah ya, jadi merangkum semua ya, kegiatan kita ini terlaksana karena adanya restu dari Allah Ta'ala. Kemudian kita didatangkan tokoh-tokoh agama yang berjasa memberikan kita siraman rohani, ya, memberikan kita kekuatan iman, memberikan kita semangat dalam melaksanakan tugas. Berkat beliau dan kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Guru beserta kami yang menyaksikan di sini, tausiah-tausiah dari Bapak Guru dan Bapak Guru yang hadir, sangat menikmati dan merasuk di jiwa kami. Semoga ini menjadi kekuatan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa sekali juga narasumber kita, nggak kalah kece, nggak kaleng-kaleng loh ya narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian di situ terlihat ada anak-anak pramuka juga, kayaknya ini binaan pramuka. Anak pramuka ini seringkali sangat membantu Bapak ya program-program lalu lintas, terutama mereka sempat bahkan sempat mereka turun di jalan pada saat beberapa operasi, terlihat seperti itu ya.
Jadi sungguh sangat luar biasa. Terima kasih kami sampaikan kepada anak-anak pramuka dan adik-adik yang telah bergabung pada pagi hari ini. Dan doa untuk para peserta sudah didoakan oleh orang-orang yang sungguh sangat terbuka dan mulia. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa kesimpulan yang dapat kita petik pada pagi hari ini adalah kecelakaan yang terjadi di kita dan masih kurangnya kepatuhan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, terutama para generasi milenial. Kemudian beberapa inovasi dari Satlantas Lombok Timur tadi sudah disampaikan oleh Ibu dan Bapak Hanif kita. Jadi inovasi-inovasi dari Satlantas Lombok Timur ini sangat atau terus dikembangkan, disesuaikan dengan kebutuhan zaman pada saat ini. Kemudian beberapa penekanan dari Bapak Tuan Guru kita, yakni yang bisa kami petik, yakni pada saat di jalan sudah seharusnya untuk bertanggung jawab. Karena kalau tidak tanggung jawab bisa berbahaya. Tentunya tidak boleh bawa kemudaratan untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Mematuhi peraturan yang ada, jangan gunakan jalan raya jika tidak tahu caranya. Terutama adik-adik ya, jangan gunakan jalan raya jika tidak tahu caranya. Jadi kalau mau menggunakan jalan raya, cari tahu dulu bagaimana tata cara untuk penggunaannya. Biar sesuai tema, jadi berkeselamatan atau selamat di jalan raya. Mungkin kita akhiri untuk bincang-bincang 3B kita, bincang berkah berkeselamatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber dan tamu kami yang bersedia hadir pada pagi hari ini. Untuk adik-adik, semoga bincang-bincang kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk para adik, siswa-siswi sekalian, dan seluruh teman-teman hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru sekolah, Bapak Ibu Guru pendamping sekolah dengan luar biasa untuk kami. Dan semoga selanjutnya kita akan terus meningkatkan diri dan makin... Sekolah yang belum kasih serahkan nomornya segera. Oh iya, Kepala luar biasa Pak Kanit, kita 300 nomor sekolah ada di handphonenya. Wow, sungguh luar biasa. Salam sukses untuk adik-adik, selamat menggapai impian dan cita-cita. Jangan lupa seperti tema kita, utamakan keselamatan pada saat di jalan raya. Kita akhiri dengan mengucapkan, sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai bertemu lagi di bincang-bincang selanjutnya bersama saya, Bribka Evi. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, pelajari doa bertemu. Sama-sama. Sudah selesai.